Saudara Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juandani Raharjopuro mengungkap Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip mengakui soal modus memalsukan surat tanah terkait dengan pagar laut di Tangerang. Meski demikian, polisi masih mendalami bukti untuk menetapkan tersangka. Juandani bilang Arsin telah mengaku mengetahui pemalsuan data untuk pembuatan girik yang menjadi awal penerbitan sertifikat. Polisi juga meyakini Kades Kohot yaitu Arsin ini tidak bekerja sendiri. Polisi masih menyelidiki dan mendalami orang-orang yang terlibat dalam pidana pemalsuan dokumen dan sertifikat di kawasan pagar laut Tangerang. Polri tetap profesional, tetap mengedepankan praduga tak bersalah, dan nantinya pembuktian yang akan kita laksanakan. Ada kementerian lembaga terkait ya Pak? Peluangnya apakah kemudian diyakini penyidik bisa ditetapkan sebagai tersangka? Kita tunggu hasil gelar perkara. Berarti kan sudah ada pengakuan pun belum ada penetapan tersangka gitu ya Pak? Untuk sampai saat ini? Kan kita berprinsip pada pembuktian. Terpenuhi alat bukti. Alat bukti itu berkaitan atau tidak. Inilah nanti yang akan kita gelarkan. Mohon doanya dalam waktu dekat. Kalau nggak salah, kalau saya analisa dari penyidik, mungkin dalam minggu ini atau minggu depan kita sudah bisa menggelarkan. Tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Bareskrim Mabes Polri menggeledah rumah Kades dan Sekdes Kohot hingga kantor desa, serta menyita 263 warkah tanah dalam dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen penerbitan sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan di area pagar laut Kabupaten Tangerang. 44 saksi dari warga hingga kementerian telah diperiksa. Polisi menduga Kades Kohot Arsin mencatut nama warga untuk menerbitkan girik palsu. Meski sudah diperiksa, polisi masih belum menetapkan Arsin sebagai tersangka. Dalam proses ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 44 saksi. Ya, teman-teman menanyakan siapa saja, tentu ini dari ada masyarakat, ada perangkat desa, ada kepala desa, kemudian ada juga dari pemerintah daerah setempat, termasuk dari kementerian. Tentu ini langkahnya pada status saksi, ya. Temuan kepolisian ini sejalan dengan keterangan korban yang namanya turut dicatut untuk penerbitan sertifikat di sekitar pagar laut. Tahu-tahunya identitas anak saya terjadi seperti ini, gitu. Terus saya baca-baca di surat tersebut itu ada keterangan waris. Punya lahan di daratan atau? Saya sama sekali nggak punya Pak, semeter pun saya nggak punya. Kalau di laut? Kalau di daratan? Di darat pun saya nggak punya. Tidak punya. Apalagi itu di laut. Itu laut kan laut negara Pak. Tapi tiba-tiba ada penerbitan itu Pak? Ya itu Pak. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum PP Muhammadiyah yang melaporkan kasus ini ke polisi meyakini keterlibatan Kepala Desa Kohot Arsin dalam pemagaran laut di Kabupaten Tangerang. Ketua Riset dan Advokasi LBH PP Muhammadiyah Gufroni berharap seluruh yang terlibat dalam kasus pagar laut dapat dikenai sanksi hukum. Kami sangat berharap untuk segera ada pengumuman siapa saja yang dijadikan tersangka dalam kasus pemagaran laut dan juga soal HGB dan SHM yang kemudian terbukti palsu. Yang sedang diusut ini kan untuk Desa Kohot ya. Kita belum mendengar apakah 16 desa juga termasuk yang masuk dalam tahap penyidikan ini. Karena sebagaimana yang sudah beredar bahwa 16 kepala desa juga diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen ya. Hingga saat ini, polisi masih memeriksa bukti dan saksi soal tersangka kasus pagar laut. Polisi terlebih dahulu melakukan gelar perkara yang dilakukan pekan depan. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan penyidikan kasus pagar laut kita sapa jurnalis Kompas TV Rahma Piliang bersama juru kamera Julian Fernando di Mabes Polri Jakarta. Rahma, usai mengantongi pengakuan dari Kades Kohot soal pemalsuan dokumen, lalu apa yang didalami oleh polisi untuk menetapkan tersangka?
Ya, Yasir dan juga saudara, walaupun dari penyidik ini sudah mengantongi dari pengakuan-pengakuan dari Kades Kohot begitu ya, dan juga alat bukti yang sudah dikumpulkan begitu, namun tidak bisa serta-merta dari penyidik ini untuk menetapkan tersangka. Apalagi untuk langsung menetapkan Kades Kohot ini sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan surat penerbitan SHGB yang ada di Laut Tangerang, Banten begitu, Yasir dan juga saudara. Tentunya untuk bagaimana untuk menetapkan tersangkanya, dari penyidik ini akan melakukan dan juga harus ada pembuktian lewat dari keterangan saksi begitu, dan juga alat bukti yang berkaitan, apakah alat bukti yang disita ini berkaitan atau tidak dengan kasus ini, dan juga bagaimana dengan terpenuhinya alat bukti, di mana kita ketahui bahwa beberapa hari yang lalu dari penyidik ini sudah melakukan penyitaan terhadap beberapa barang-barang yang sudah dilakukan penggeledahan di kantor desa Kohot, di mana beberapa barang yang sudah disita itu adalah satu buah printer, satu unit layar monitor dan keyboard, dan juga stempel sekretariat desa Kohot. Ya, di mana alat ini diduga digunakan untuk membuat atau memasukkan girik atau surat-surat izin begitu, Yasir dan juga saudara. Dan dari Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani menyebutkan bahwa memang mengkonfirmasi bahwa pengakuan yang disampaikan oleh Kades Kohot begitu, bahwa alat-alat yang disita ini digunakan untuk membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang. Dan inilah yang akan diperiksa begitu ya dari penyidik, dan akan didalami baik dengan keterangan-keterangan saksi, di mana bahwa saksi-saksi yang sudah diperiksa ini totalnya sudah ada 44 orang saksi yang diperiksa, termasuk dari korban-korban begitu, perangkat desa, pemerintahan daerah, termasuk juga ada dari Kementerian ATR BPN yang sudah menjadi saksi begitu. Dan untuk dari status dari 44 orang ini masih statusnya masih saksi begitu ya, Yasir dan juga saudara. Dan untuk mengetahui dan juga menetapkan siapa tersangka dari pemalsuan surat izin lahan di pada polemik pagar laut di Tangerang, Banten ini harus digelar perkarakan dulu, di mana untuk melakukan gelar perkara harus ada terpenuhi bukti-bukti begitu, alat-alat bukti harus dipenuhi, keterangan saksi harus dipenuhi begitu, nanti akan digelar perkarakan dan akan menghasilkan pidana ini tersangkanya siapa, dan juga apakah berapa banyak orang tersangkanya begitu. Dan juga kita ketahui bahwa dari pengakuan dan juga keterangan dari Brigjen Juhandani menyebutkan bahwa kalau dari kasus ini tidak hanya sendiri saja dari Kades Kohot yang melakukan pemalsuan begitu, pasti adanya pihak-pihak lain yang turut melakukan yang juga turut dalam kasus pemalsuan surat izin di lahan pagar laut di Tangerang, Banten begitu, Yasir. Dan kita masih menunggu pemeriksaan saksi masih dilakukan begitu, dan juga pemenuhan alat bukti, dan juga bagaimana untuk keterkaitan alat bukti ini didalami oleh penyidik, dan kita akan nantikan siapa tersangkanya, mengingat untuk gelar perkara ini sendiri kemungkinan akan dilakukan pada minggu ini atau minggu depan, Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rahma Piliang atas informasinya mengenai perkembangan penyidikan kasus pagar laut di Tangerang.